Hello everyone, thank you for watching my video. My name is Bunga Syaira Rahmi and today I'm gonna talk about articulatory phonetics. And this video is part of my English phonetic and phonology assignment. So let's dive in. Do you know what is articulatory phonetics? Articulatory phonetics is the study of how speech sounds are produced by the human vocal organs. Like we studies about how we use parts of our mouths, like our mouth, our lips, our tongue, and our throat to make different sounds. So let's look into each part of the vocal organs. There are 10 vocal organs I'm gonna explain in this video. The first one is larynx, and then vocal tract, pharynx, subphalate, hard palate, the ophalarynx, the tongue, the teeth, the lips, and the jaws. So let's dive in. So the first one is the larynx. Larynx ini commonly known as voice box. Jadi ini terletak di leher dan juga memiliki peran penting untuk bernafas dan juga berbicara. Laring ini juga membantu untuk makanan tidak masuk ke dalam area pernafasan. Second one is the voice tract. Voice tract atau saluran vokal ini adalah jalur yang membentang dari laring ke mulut dan juga hidung. Nah, ini juga terdiri dari beberapa struktur yang terdiri dari faring atau tenggorokan, kemudian mulut atau rongga mulut, dan juga hidung. Saluran vokal ini memiliki peran penting dalam menghasilkan suara dengan memodifikasi udara yang dihasilkan oleh pita suara di laring. So the next one is pharynx. Pharynx adalah tabung otot yang menghubungkan antara rongga mulut dan hidung ke esofagus dan juga laring. Faring ini sangat berfungsi untuk membantu proses menelan sebagai jalur udara dan juga untuk menghasilkan suara dengan beresonansi suara. Kemudian kita punya subphalate atau palatum lunak. Palatum lunak ini adalah bagian dari belakang langit-langit mulut yang terdiri dari jaringan dan juga otot. Kemudian ini memiliki peran penting dalam berbicara karena membantu menutup saluran hidung saat kita memproduksi beberapa konsonan seperti ke dan ge, yang mana konsonan-konsonan yang dihasilkan oleh subphalate ini dinamai dengan velar consonant. Setelah subphalate, ada juga yang namanya hard palate. Hard palate atau palatum keras ini adalah bagian dari depan langit-langit yang terdiri dari tulang tempat lidah menekan saat kita memproduksi suara tertentu seperti t dan d, di mana konsonan-konsonan yang dihasilkan dengan ini dinamai dengan palatal. Selanjutnya ada alveolar ridge. Alveolar ridge atau puncak alveolar ini adalah bagian depan yang mana terletak di belakang gigi atas yang kita bisa rasakan ketika kita menyebutkan t, d, s, maupun z. Nah, konsonan-konsonan yang dihasilkan dengan menggunakan ini dinamai dengan alveolar. Kemudian ada the tongue. The tongue atau lidah ini, dia ini move into many different shapes and plays to produce so many sounds gitu. Jadi banyak suara-suara yang dihasilkan dari lidah ini. Selain lidah ini untuk berbicara, kita juga menggunakan lidah untuk merasakan dan juga saat ketika kita makan. For the next one, we have the teeth. Selain the teeth ini berfungsi untuk mengunyah, kita juga menggunakan teeth untuk berbicara, seperti saat kita mengucapkan huruf v dan juga v, yang mana kita harus mendekatkan bibir kita ke dalam gigi bagian atas untuk mengucapkan kata-kata tersebut, v dan juga v. Setelah itu ada the lips atau bibir. Bibir ini sangat diperlukan untuk mengucapkan huruf p atau b. Bibir ini juga merupakan struktur daging untuk memasuki mulut, yang mana ketika bibir bagian atas dan bawah itu masuk atau menyentuh satu sama lain, maka konsonan yang dihasilkan dinamakan bilabial. Sementara ketika bibir itu bersentuhan juga dengan gigi, maka huruf yang dihasilkan adalah namanya labiodental. Kita memiliki the jaws atau rahang. Sebagian orang menyebut rahang ini bukan bagian dari vocal organs, namun
Ini juga bisa disebut sebagai vocal organs. Kenapa ini bisa disebut sebagai vocal organs? Karena kita menggunakan rahang untuk berbicara. Meskipun alasan orang-orang tidak menyebutnya sebagai vocal organs adalah karena memang ini tidak bersentuhan dengan organ lain saat berbicara dan juga tidak bisa menghasilkan suara. So I think that's all for my presentation today. Thank you for listening. I appreciate your attention and have a great day.